Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini kita berada di satu hutan kecil ya sebenarnya. Ada di suatu daerah dan tepatnya masih di Kabupaten Sukabumi. Di sini kita akan mengungkap penelusuran lokasi pilak terbengkalai ataupun juga tempat satu praktek pesugihan. Dulunya ada satu orang dari daerah Jawa Timur, ataupun mungkin dia seperti mengembara ke daerah Jawa Barat dan lalu sampai di sini, tinggal di sini. Dan dia membuka praktek paranormal untuk memberi segala solusi masalah kehidupan dengan surut syarat syariat. Dan kedua, di lokasi ini sekarang memang sudah terbengkalai karena paranormal itu sudah meninggal. Dan tepatnya paranormal ini diwafatkan, dikuburkan masih lokasi daerah hutan ini juga. Banyak misteri yang harus kita ungkap di sini, dan kita akan coba yaitu menanyakan kepada juru kuncinya yang memang sering didatangi para tamu ke sini. Kita akan ungkap ke juru kuncinya. Yuk Pak, Assalamualaikum. Bapak Epul. Assalamualaikum Pak. Ya, salam kenal Pak. Mau nanyain Pak sedikit di sini. Ya, dulu ceritanya di sini ini di hutan Cibulayal ini ada tempat praktek ya Pak. Ya. Satu paranormal yaitu dari daerah Jawa. Dan datang ke sini membuka praktek dengan pengobatan berbagai hal masalah kehidupan ya Pak ya di sini. Dan mungkin yang jelasnya ada salah satu yang dominan yaitu memberikan praktek pesugihan. Dan kita ungkap, tanya sedikit sama Bapak Juru Kunci. Pak, bagaimana nih ceritanya nih di sini, di hutan ini yang memang jauh dari warga, kok ada rumah, ada villa yang mengecilkan diri, membuka praktek paranormal dulunya ya, ini masa lalu ya, dan sekarang mungkin udah dirusak warga sebagian ya tempatnya ya. Itu ceritanya dulu bagaimana Pak, tahun berapa? Tahun 80-an. Tahun 80-an. Bagaimana Pak? Coba ceritanya sedikit. Tahun 80 tadinya dianya jarah ke sini. Iya. Ya ke gua. Ke gua. Ya. Asal mulanya dia jarah ke sini ke gua ya. Iya. Nah, terus ke gua. Terus di sini beli tempat. Berhubung tempatnya bagus. Ya. Cocok buat istirahat di sini. Ya. Jadi buka praktek di sini. Bikin pilak di sini. Bikin pilak di sini. Bikin pilak. Dan terus kelanjutannya banyaklah pasien tamu. Pasien ya. Ya. Pasien terus setiap malam lah. Setiap malam itu. Setiap malam sering kedatangan orang di situ. Dan setelah itu bagaimana Pak? Dengan setelah maju pesatnya di sini, dia itu kan maju ya Pak di sini ya. Maju ya. Nah terus dengan meninggalnya Pak bagaimana? Ya meninggalnya sakit. Dia sakit tiba-tiba. Ya. Atau sakit lama memang sudah sakit, apa sakit tiba-tiba dia meninggal, apa ada sesuatu? Ada antara sakit gitu. Ada antara sakit ya di sini. Ya. Dan terus sehingga dikuburkan pun juga di lokasi ini. Ya. Itu permintaannya ya Pak? Ya, dikarenakan dekat masjid gitu. Buat ini khusus tirakatnya. Ya. Di sini dikuburnya. Dikuburkannya. Ya. Untuk sahabat Melati, kita ungkap penelusurannya ke lokasi. Yuk kita ikuti. Kita udah di sini udah merasakan energi ya Pak. Ya. Pintu masuk portal gaibnya itu memang ke sini.
Dan ada ciri tugu batu ke satu di sini. Batunya ini ada sosoknya di sini ya, yang menyambut kita memang, yaitu untuk memasuki ke ruang villa itu. Dan ada pohon bambu pun juga udah menjuntai, dan kita masuk ke dalam pun juga energi udah terasa panas ya di sini. Jadi ada sesuatu hal memang yang seperti ganjil, misteri, apalagi mistis yang memang harus terbuka. Disinilah tempat praktek seorang paranormal dengan praktek memberi kekayaan dan pesugihan. Assalamualaikum. Kita bisa lihat di sini ada satu pohon yang sangat besar. Ini masih pohon beringin ya di sini ya. Ya. Energi seperti di ruang tengah, di ruang belakang, di ruang depan sangat kuat, dan di pintu masuk yaitu disambut dengan satu sosok memang yang tinggi besar, dan keberadaannya di pohon beringin ini memasuki portal gaibnya ke rumah villa paranormal. Ya, di sini yang konon banyak sering kerap digunakan, yaitu untuk mungkin aromanya banyak ya di sini ya, yang memerlukan atau membutuhkan dari keajaiban air ini. Seperti biru, terlihat seperti dangkal, tetapi padahal dalam ya di sini. Ini masuk dari bambu ini, lebih dalamnya itu sangat setinggi bambu ya Pak ya. Di sini kita coba dulu untuk ke airnya, ke sini dulu ya Pak. Ya. Ya. Dan memang airnya lagi surut ya untuk ke bagian ke sana. Hanya ada air yang memang tertera di sini ini, air Ciburial Karomah yang suka dulu itu memandikan atau dipakai untuk khususnya Karomah, yaitu untuk para pasiennya di sini. Air Ciburial, dan tempat pemandiannya pun juga yaitu ke sini, sebagian kamar mandi seperti itu ya Pak ya. Ya di sini ya. Kita coba untuk ke sana Pak. Ya, ini mungkin sudah tertimbun ya. Dulunya ini air-air itu mengalir ke sini dan dipakai untuk mandi ya, untuk memandikan praktek pasien-pasiennya di sini. Dan kita berjalan lagi. Mungkin airnya juga maju ke sini karena surut ya Pak. Ya, surut. Dan ke sana itu mungkin juga apa tuh masih kolam-kolam ya di sini, cuma tertimbun aja. Jadi tertutup rumput-rumput, pohon-pohon, jadi tempatnya itu tertutup. Dan kita untuk mengetahui villa atau rumah prakteknya seorang paranormal dari Jawa yang memberikan praktek kekayaan ataupun pesugihan, inilah. Dan kita masuk kemana Pak? Ke sini ya? Yuk. Salam. Bisa masuk Pak ke dalam ya? Mungkin Bunda nggak bisa masuk Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Jadi ada banyak hal keganjilan dan banyak juga yang tidak masuk akal ya di sini ya. Karena di tengah hutan bisa mendirikan rumah, bisa membuka praktek, dan
bisa menarik dengan pasien-pasiennya, dan mungkin juga yaitu banyak yang berhasil. Jangan dia. Ya, di sini mungkin kita nggak mungkin masuk ke dalam ya Pak ya, karena memang sudah tertutup. Cuma mungkin diambil nanti sama kamera sedikit, bisa di zoom atau dari lantai 1 atau ke lantai 2 ya Pak ya, di sini ya. Tadinya ini tempat yang punya si bapak yang meninggal di sini. Dia udah di sini mah banyak yang menjarahin ke sini. Yang jarah, yang mendoakan tadinya kerabat-kerabatnya. Kadang luar kerabat juga banyak ke sini. Kelancaran usaha. Kalau ada yang tirakat di sini, ada berupa kakek-kakek bawa tongkat, ada. Kalau sendirian berani pasti ada. Penelusuran villa yang terbengkalai seorang paranormal pemberi praktek pesugihan, dan ternyata memang auranya terasa panas ya, energinya juga seperti ada energi lain ya di sini ya, dan terasa juga ada mencekam ataupun merinding di badan. Tapi apalah yang kita bawa hasil, yaitu suatu pelajaran, suatu pengalaman ya Pak ya, kita berbagi cerita. Untuk semuanya, salam rahayu, salam sejahtera, sampurasun, salam mistis.